Halo anak-anak, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia beragam, terdiri dari wilayah daratan dan perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Keragaman jenis usaha ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Jenis usaha di wilayah daratan dan jenis usaha di wilayah perairan tentu saja akan berbeda. Semua kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Amatilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Apakah ada yang sama dengan gambar di bawah ini? Jenis usaha pertanian. Jenis usaha perkebunan. Jenis usaha peternakan. Jenis usaha perdagangan. Jenis usaha perindustrian. Dan jenis usaha perikanan. Semua ini disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Bidang usaha tersebut diantaranya adalah agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Yang pertama, bidang usaha agraris. Usaha agraris terdapat di daerah perdesaan dan pegunungan. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Bagaimana ya cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, di antaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Kita cari tahu tentang usaha peningkatan hasil pertanian. Yang pertama, intensifikasi. Intensifikasi ialah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Caranya dengan penggunaan pupuk, bibit unggul, pengairan, pemeliharaan, dan penyuluhan. Intensifikasi di Indonesia lebih dikenal dengan nama panca usaha tani. Berikutnya yaitu ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Yang ketiga adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian
dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Diversifikasi tanaman dilakukan agar pertanian tidak hanya menghasilkan satu jenis tanaman. Yang keempat adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbaharui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang tidak produktif lagi. Upaya-upaya ini misalnya memperbaiki sawah tada hujan menjadi sawah irigasi, mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman baru, dan mengganti tanaman yang tidak menguntungkan dengan tanaman yang lebih menguntungkan. Yang kelima adalah mekanisasi. Mekanisasi pertanian adalah berbagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, produktivitas tenaga kerja, dan memperkecil ongkos produksi dengan menggunakan alat-alat dan mesin dalam proses pengolahan lahan pertanian. Mekanisasi pertanian bertujuan akhir meningkatkan hasil produksi dan mengurangi beban kerja yang harus ditanggung oleh petani. Contohnya penggunaan traktor. Bidang usaha yang pertama adalah agraris, yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Kegiatan peternakan berskala kecil biasanya dilakukan oleh penduduk. Sedangkan kegiatan peternakan berskala besar dilakukan oleh pengusaha. Upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil peternakan antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Bidang usaha yang ketiga yaitu perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat pun terbagi atas dua bagian, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Hasilnya bisa berupa ikan mas, ikan gurame, ikan lele, ikan nila, dan lain-lain. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai, misalnya tambak bandeng. Lalu ada perikanan air laut. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan laut dilakukan nelayan tradisional. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Bidang usaha yang keempat yaitu pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral logam. Misalnya, emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Barang tambang mineral non-logam. Misalnya, belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi. Misalnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Namun, jika dieksploitasi secara terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan baik dan memperhatikan kelestariannya. Bidang usaha kelima yaitu kehutanan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Dahulu, hutan Indonesia, jika dilihat dari udara, bagaikan hamparan karpet berwarna hijau. Hutan Indonesia berperan sebagai paru-paru dunia. Selain itu, hutan Indonesia tempat berkembang biak semua fauna, juga sebagai daerah resapan air. Tapi sekarang, hutan Indonesia sudah banyak berkurang.
banyak sekali hutan yang gundul dan rusak. Hal ini disebabkan alih fungsi hutan untuk pemukiman, perkebunan, dan akibat pembalakan liar. Sungguh sangat sedih melihat hutan Indonesia sekarang ini. Jika perusakan hutan terus terjadi, hal ini akan menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Untuk mencegah hal ini, maka hutan harus dihijaukan kembali. Selain mencegah terjadinya bencana, jika hutan bisa hijau kembali, maka hasil hutan kita pun akan kembali melimpah. Perlu kesadaran dari kita sebagai manusia agar tidak terlalu serakah, dan perlu peran aktif pemerintah sebagai pemegang kebijakan agar dapat membuat aturan untuk melindungi hutan. Bidang usaha yang keenam yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Bidang usaha yang terakhir adalah bidang usaha perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Contoh industri di Indonesia diantaranya adalah industri makanan dan minuman, industri kosmetik, industri obat-obatan, industri garmen, dan industri elektronik. Sekarang kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat di Indonesia, yaitu ada bidang agraris, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian. Coba kamu perhatikan, jenis usaha ekonomi apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Yuk kita belajar. Tetap semangat ya. Semoga proses belajarmu diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa, terima kasih.